Ya, jadi rupanya tadi Risa sampaikan juga di dalam doa ini juga temanya karena hubungannya ke bulan Rosario, yaitu kita memusatkan juga penghormatan kita kepada Bunda kita. Bunda kita. Iya, rupanya ada maknanya juga. Gabriel, Bunda Maria, terus Gabriel itu malaikat ya. Nah, jadi Risa masih ada pengantar? Tidak ya? Oke, kayaknya sudah cukup mengantar kita untuk membahas tema ini. Saya persilahkan ke Romo Thomas untuk memulai. Silakan Romo. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat Siang siang, Romo. Romo. Selamat siang, Romo. Ini tema yang kadang-kadang kita nggak sadar, tapi sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Kan mungkin sudah terbiasa dengan doa malaikat Tuhan, lalu kita kurang menyadari bahwa di balik pernyataan ini, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan itu ada kandungan yang sungguh luar biasa yang dapat kita renungkan bersama. Kalau kita baca kitab suci Perjanjian Lama, itu Allah senantiasa berjumpa dengan orang-orang pilihannya. Kalau dalam kisah Kejadian, Adam dan Hawa berjumpa langsung dengan Allah. Dalam periode selanjutnya itu selalu perjumpaan kadang-kadang menjadi dalam suara atau dalam wujud-wujud yang lain. Abraham itu tidak lagi berjumpa langsung dengan Allah, itu dia berjumpa dengan malaikat yang diutus oleh Allah. Kalau kita baca itu ketika dia sudah keluar dari tanah Ur Kasdim, pergi ke tanah terjanji, 2 orang utusan Tuhan datang kepadanya membawa kabar bahwa tahun depan istrimu akan melahirkan. Adam tidak percaya, istrinya malah tertawa. Karena itu anaknya lahir, diberi nama Ishak. Itu mulai ada degradasi perjumpaan antara Allah dan manusia. Allah tidak langsung hadir bersama dalam konteks hidup harian manusia, tapi sudah mulai ada perantara. Dalam bacaan-bacaan selanjutnya, itu kita mulai melihat itu. Ini Musa berjumpa dengan Tuhan juga tidak tahu dia siapa itu Tuhan, karena hanya suara yang kelihatan dan semak duri. Berarti ada suatu konteks jauh hubungan antara manusia dan Tuhan. Nah, karena itu ketika mulai perjanjian baru dengan hadirnya kabar gembira kepada kepada Maria, juga mulai ada lihat tidak ada perjumpaan langsung antara Allah dan manusia. Karena Allah yang begitu kudus, Allah yang begitu luar biasa, maha kudusnya, berhadapan dengan manusia yang penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan kejahatan-kejahatan. Karena itu mungkin baik juga kita baca alasan dari Santo Thomas Rasul, Santo Thomas Aquinas, itu seorang teolog besar dalam sejarah gereja kita. Dia katakan alasan mengapa Bunda Maria itu menerima kabar dari malaikat Tuhan, bukan langsung dari Allah. Dia katakan, berdasarkan tingkatan telah ditetapkan oleh Tuhan, karena malaikat yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi dari manusia, maka sudah selayaknya mereka yang tahu terlebih dahulu tentang misteri inkarnasi, dan kemudian merekalah yang kemudian diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada manusia. Jadi ketika dalam konteks ini, Maria itu memang ibu yang luar biasa. Tapi dalam konteks berhadapan dengan malaikat, sebenarnya tugas Maria jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Tapi ketika dia sebagai manusia, memang Bunda Maria menjadi lebih rendah sedikit derajatnya daripada para malaikat. Walaupun kemuliaan itu nanti diberikan kepada Maria, jadi nanti ketika Yesus dikandung, berarti derajat Maria itu jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Tapi dalam konteks ini, Bunda Maria itu masih seperti manusia biasa yang
sehari-hari seperti kita, hanya berbeda kan Bunda Maria itu orang yang tidak berdosa dari awal, dipilih oleh Tuhan untuk mengandung putranya. Jadi memang kata Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa memang dalam konteks ini kita melihat ada perbedaan semacam kedudukan antara malaikat dan manusia yang dalam arti ini Bunda Maria. Karena itu malaikat Gabriel yang dekat dengan Tuhan, yang sudah tahu mengapa dipilih malaikat Gabriel, karena malaikat Gabriel itu dalam gereja itu kita sebut ada 3 malaikat agung ya, Gabriel, Mikael, dan Rafael. Sekarang yang membawa kabar ini adalah Gabriel kepada Maria, yang tugas utamanya adalah membawa kabar baik kepada Bunda Maria. Karena orang Israel percaya ketika berjumpa dengan yang ilahi, berjumpa dengan Tuhan itu biasanya manusia akan cepat mati. Karena itu ketika Maria berjumpa dengan utusan Tuhan yang dalam kehadiran Gabriel, Maria merasa pikir, wah ini ajalnya sudah tiba ini. Tapi dalam konteks ini Rasul Thomas Aquinas mau mengatakan bahwa memang mau ditunjukkan ke sini bahwa Bunda Maria itu memang punya peran Bunda Maria, tapi dalam konteks ini dia masih sebagai manusia. Jadi Tuhan Allah itu langsung mengutus orang kepercayaannya kepada Maria untuk membawa kabar itu. Yang kedua, mau mengatakan bagaimana Tuhan memulihkan kodrat manusia melalui inkarnasi. Jadi ketika ada proses Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan ini, Bunda Maria yang sebelumnya biasa-biasa saja sudah mengambil peran sebagai ibu Tuhan. Dan Tuhan itu yang sebelumnya tidak kelihatan, tidak bisa berjumpa dengan langsung, sekarang sudah hadir di dalam rahim Bunda Maria. Jadi ini mau mengatakan bahwa Tuhan yang sebelumnya tidak bisa dijumpai oleh manusia, tidak bisa dilihat oleh manusia, sekarang sudah hadir dalam diri seorang perempuan yang sedang mengandung karena kabar gembira dari malaikat itu. Kemudian yang ketiga kata Thomas, karena kabar gembira disampaikan kepada seorang perawan, dan keperawanan adalah berhubungan dengan kodrat malaikat, maka sesungguhnya pantas kalau kabar gembira inkarnasi disampaikan oleh malaikat. Jadi dalam alasan ketiga ini, mau dikatakan bahwa Bunda Maria itu seperti malaikat. Hidupnya seperti malaikat. Tidak punya cacat, tidak punya celah, karena itu dia harus mendapat kabar dari para malaikat. Jadi dari 3 alas ini mau katakan kepada kita bahwa Bunda Maria dalam keseluruhan hidupnya sebagai seorang manusia biasa seperti kita, dan sekarang dia dipilih oleh Tuhan mengambil peran menjadi seorang ibu dari putra Tuhan. Karena itu malaikat perlu didatangkan, dihadirkan untuk membawa kabar dari yang empunya kabar itu sendiri, yakni Tuhan. Jadi malaikat itu diutus untuk membawa kabar kepada Maria. Tidak langsung dari Allah sendiri. Karena mengapa? Karena Allah dan manusia itu jaraknya jauh. Walaupun yang sebenarnya kabar ini harusnya Allah sendiri turun kepada manusia, kepada Maria. Tapi ada perantara di sini namanya malaikat untuk membawa kabar dari Tuhan ini. Dalam konteks ini kita seperti kehidupan kita sehari-hari, misalnya di kenegaraan, kalau Jokowi mau datang, itu biasanya ada pembantunya dulu yang pergi kemana-mana untuk menyampaikan, oh nanti tanggal sekian akan datang presiden. Orang yang diutus itu adalah orang yang dipercaya, orang yang sungguh-sungguh dipercaya oleh presiden. Tidak boleh semua orang bisa datang. Kalau makin tinggi tingkat kesulitan, kerumitan kabarnya, makin tinggi pula peran orang yang diberi kabar itu. Jadi misalnya kabar yang biasa-biasa saja, ya utus orang yang biasa. Makin tinggi tingkat kabarnya, maka makin berkualitas pula orang yang membawa kabar itu. Karena zaman itu memang tidak ada apa-apa. Karena itu dalam konteks ini Santo Thomas Aquinas mau mengatakan kepada kita bahwa dalam protes ini ada peran yang luar biasa dari Tuhan
ingin menyampaikan kabar langsung kepada Bunda Maria melalui malaikat ini. Jadi memang tidak ada Tuhan itu tidak langsung datang kepada Maria karena jarak antara Tuhan dan manusia itu cukup jauh oleh karena keilahiannya yang luar biasa. Tapi dengan hadirnya Tuhan Yesus dalam diri Bunda Maria, maka Allah yang tidak kelihatan itu nampak hadir di dalam diri manusia. Tapi kan proses peralihan dari Allah menjadi manusia yang tidak kelihatan menjadi kelihatan itu harus disiapkan dulu. Untuk menyiapkan inilah hadirnya malaikat Gabriel yang membawa kabar itu bagi Bunda Maria. Jadi tidak langsung Tuhan sendiri tidak katakan kepada kepada Maria, nanti anak saya akan lahir. Tidak langsung, karena memang ada putusnya hubungan itu antara manusia dan Allah yang begitu jauh. Bayangkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan itu kan terputus. Manusia diusir keluar dari Taman Eden. Bahwa kamu tidak boleh lagi tinggal di sini, karena di sini tempat yang kudus, tempat yang dikhususkan oleh Tuhan. Sekarang kamu keluar dari daerah ini, kamu akan mengalami kesakitan, kamu akan mengalami penderitaan. Sedangkan yang tinggal di dalam Taman Eden itu adalah orang-orang yang diberkati. Sedangkan manusia tidak terberkati lagi. Karena apa? Karena dosa Adam dan Hawa, manusia sudah keluar. Jadi hubungan manusia dan Tuhan itu ada jarak yang luar biasa jauh. Manusia yang sebelumnya bisa melihat Tuhan, yang sebelumnya bisa berjumpa langsung dengan Tuhan, yang sebelumnya bisa berbicara langsung dengan Tuhan, sekarang sudah ada keretakan hubungan itu. Karena itu untuk memulihkan kembali dalam perjanjian baru, memulihkan kembali perjanjian antara Allah dan manusia, Allah ingin menyatakan kehadirannya kembali, ingin lahir kembali, ingin mewujudkan dirinya sebagai manusia yang lahir di tengah manusia, maka dipilihlah Maria, perempuan yang sederhana tapi disiapkan oleh Tuhan. Walaupun dia sederhana, tapi bagi Tuhan ini perempuan yang luar biasa. Tapi status dia perempuan yang luar biasa itu kan belum kelihatan. Mengapa belum kelihatan? Karena belum ada kandungannya. Maka hadirlah malaikat itu untuk membawa kabar karena ada jurang yang luar biasa ini. Allah tidak langsung berjumpa karena Allah dan manusia itu dua entitas yang berbeda. Dua pribadi yang satu sangat kudus, maha kudus, yang satu tidak kudus. Walaupun dengan perpilihan Bunda Maria ini, Bunda Maria seperti malaikat yang tidak memiliki cacat celah. Karena itu disebut perawan. Perawan itu simbol malaikat. Malaikat itu tidak punya keinginan daging, tidak punya keinginan jahat. Kalau dia sudah punya keinginan jahat, malaikat itu maka nanti disebut Lucifer, disebut setan. Itu adalah kata gereja itu adalah dulu malaikat yang baik, sekarang punya keinginan jahat, lakukan yang jahat, maka jadilah setan, jadilah Lucifer, jadilah jadilah roh-roh yang jahat. Sementara kalau malaikat itu punya keinginan-keinginan yang luhur, punya keinginan-keinginan yang baik. Bunda Maria dalam proses keinginan, dalam proses kekudusan memang setara dengan malaikat, tapi secara badannya masih bagi manusia. Karena itu memang butuh kehadiran malaikat yang di surga itu untuk memberi kabar kepada Bunda Maria. Saya kira itu dulu untuk membuka diskusi kita bersama. Iya, terima kasih Romo. Kalau boleh mungkin saya bacakan Lukasnya ya Romo supaya kita bisa membayangkan pada saat itu terjadinya gimana, boleh ya? Sambil Bapak Ibu mencerna apa yang tadi Romo sampaikan, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan. Aku izin membacakan Lukas 1 ayat 26 sampai 31 atau 38 ya di sini mintanya? 31 ya, oke. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia, oh ya, 31 ya. Demikianlah Ya, sabda 31. Tuhan. Jadi tadi itu kan Maria terkejut ya. Ya, Maria terkejut merasakan kehadiran malaikat itu. Itu ada proses, Maria itu manusia ini. Walaupun hatinya, hidupnya sungguh murni, tapi dia tidak mengalami seperti malaikat yang dari surga turun. Jadi ketika roh itu turun, malaikat itu yang sangat luar biasa, percaya kalau di dalam gambar kalau kita lihat gambar, malaikat datang kepada Maria atau di dalam film itu kan, malaikat itu kan cahaya kan, bercahaya dia. Jadi Maria terkejut. Ini siapa ini? Oh, ini utusan Tuhan. Nah, karena itu malaikat ketika menyampaikan kabar itu, ada peralihan jadi Bunda Maria yang sebelumnya tidak tahu mengerti apa-apa, walaupun Tuhan tahu di dalam diri Maria ini orang yang sangat luar biasa suci, tapi kan dia masih sebagai manusia biasa yang belum mengerti konteks keilahian Tuhan. Hanya hidupnya suci, tapi dia tidak tangkap kalau di surga itu kayak gimana. Nah, sekarang malaikat yang dari surga turun yang memang untuk menyambung keinginan Tuhan dan keinginan Bunda Maria menjadi ibu Tuhan. Jadi perlu orang yang menyampaikan. Seandainya kalau misalnya Allah sendiri datang, Bunda Maria mungkin langsung pingsan kali. Kenapa? Degradasi keilahiannya itu luar biasa. Karena itu malaikat tadi digambarkan hadir, ada keterkejutan, ada keterpesonahan dari Bunda Maria ketika merasakan kehadiran malaikat itu. Jadi kitab suci tadi itu gambarkan Maria terkejut mendengar kabar itu. Kabar malaikat itu kan loncat-loncat itu. Hadir, bawa kabar, langsung bawa hamil. Itu kan proses Bunda Maria itu belum sadar ini. Belum kenapa ini? Kok gue belum suami, kok udah hamil? Nah, tapi kata malaikat, anakmu laki-laki. Bayangkan, udah hamil, udah tahu lagi anaknya. Tapi kabar ini sebagai seorang Maria, dia menerima dan menyimpan. Dan Yusuf juga tahu, wah calonnya udah hamil. Gimana? Makanya kata kitab suci, mau diceraikan diam-diam supaya jangan Bunda Maria ini dianggap perempuan yang tidak benar. Kalau udah tidak benar, Bunda Maria ini harus dirajam sampai mati. Karena hamil tanpa suami. Nah, kan gitu. Karena itulah proses peralihan dari berita yang sungguh luar biasa ini, kalau langsung dikabarkan oleh Tuhan sendiri, kayaknya degradasi itu bahaya luar biasa. Karena itu Tuhan tahu, oh Bunda Maria masih di dunia, karena itu dia kasih orang utusannya, supaya jangan terkejut. Seperti kita kalau tiba-tiba gak ada berita apa-apa, Jokowi datang ke rumah, wah kayak kita kelang kabut ya. Langsung kayak, mau buat apa-apa pun gak tahu apa-apa. Tiba-tiba nyelonong begitu aja kan. Tapi ketika ada persiapan, kayaknya, oh bikin kue dulu, kuenya harus begini. Kan gitu, ada proses. Seperti itulah kurang lebih kita menangkap mengapa harus ada malaikat dalam membawa kabar ini, bukan Tuhan sendiri. Saya kira itu aja dulu. Iya, baik. Terima kasih Romo Thomas. Jadi memang pertanyaannya itu kan, mengapa Maria menerima kabar gembira bukan dari Allah? Ya, kita menyadari kodrat Allah itu jauh sekali dari kodrat manusia. Bahkan zaman dulu kalau ada orang yang melihat Allah, itu artinya mati gitu ya Romo ya, sebenarnya ya. Jadi saking jauhnya jurang itu antara pencipta sama yang dicipta itu. Nah, kemudian pertanyaannya itu, diutuslah seseorang gitu ya untuk menyampaikan, itu utusan Allah. Nah, kenapa malaikat? Tadi kayaknya Romo juga mau
menyampaikan pemulihan kodrat ya Romo ya. Dan mungkin ini juga ada hubungannya dengan perjanjian lama di mana Hawa pernah keluar dari Taman Eden gitu ya. Dan itu kan digoda oleh malaikat juga kan, Ya, malaikat malaikat jahat. yang nyeberang. Ya, Iya, malaikat yang nyebrang gitu ya. Makanya diutuslah malaikat juga. Ya, diutuslah ya, malaikat juga untuk memulihkan kondisi itu, gitu ya. Jadi kenapa malaikat yang diutus bukan nabi gitu misalnya ya, atau orang lain utusan Allah, tapi malaikat ya rupanya supaya seri gitu. Karena malaikat yang jahat, kita berdosa, ada malaikat yang baru yang mau memulihkan dengan menyampaikan kabar gembira. Kurang ini lebih tambahan lagi, Heeh. malaikat yang dipilih ini bukan sembarangan malaikat. Jadi dalam gereja Katolik itu ada malaikat-malaikat yang kecil-kecil, itulah Ya, malaikat pelindung dan segala macam. Nah, ini kan gereja yang percaya itu ada berapa? 3 malaikat agung ya. Nah, Gabriel, Mikael, Rafael, dan Gabriel. Mikael. Nah, yang Gabriel ini salah satu kayak tangan kanannya Tuhan di surga itulah kurang lebih. Gabriel Malaikat itu ya terbesar. paling tinggi ya Romo. Ya, jadi dia ini dipilih khusus ini. Ini kayak orang paling kepercayaan dari Tuhan Allah. Nah, dia dipilih khusus untuk menyampaikan kabar ini. Kalau dia pilih malaikat yang statusnya lebih rendah, maka yang dia bawa itu kan hal yang paling serius. Masa utusan orang yang biasa? Karena itu Tuhan memilih Gabriel, orang kepercayaannya sendiri. Nah, itu kurang lebih nyambungnya. Ya, tadi. jadi itu yang paling tinggi. Karena proyeknya ini proyek yang paling besar yang Nah, Tuhan iya, mau iya. kerjakan Dianggap ya. begitu. Proyek Iya, paling besar. Nah, paling besar jadi diberinya tangan kanannya gitu ya, malaikat Gabriel. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya lebih lanjut atau ada yang mau menambahkan, silahkan. Apakah sudah terjawab atau masih ada pertanyaan yang menggelitik-gelitik? Silahkan. Udah jelas? Udah jelas udahan nih. Sudah, jelas, Udah ya. langsung udahan. jelas. Kalau enggak nanti Bu Risa nih yang banyak pertanyaan sebenarnya. Nanti ditanya ke kita semua loh. Ya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, weh. Hebat Bu Pri. Boleh, Risa silahkan. Ada tambahan atau tantangan pertanyaan? Apakah ibu-ibu ini yang devosinya kepada Maria semua deh kayaknya, sebagian besar ya? Iya. Di unmute dulu. Oke, Ya. Ibu-ibu, satu pertanyaan buat saya, buat Ibu-ibu. Pertanyaan pertama, apakah doa Salam Maria? Enggak lah, Kedengaran? aku sedikit aja. Agak gedein, Ini kayaknya hujan suara gede loh di sini loh. Apakah doa Salam Maria kedengeran? Boleh Bu. kedengaran. Doa Salam Maria kedengeran? Ya, kedengeran. Apakah itu merupakan doa biblis atau bukan? Tahu nggak biblis secara di Alkitab apa bukan? Alkitabiah ada di Alkitab apa enggak gitu ya? Yang Anda daraskan setiap hari. Silahkan dicoba, ditebak atau dijelaskan. Ayo, soalnya nggak ada yang mau nanya, jadi kita ditanya. Hehehe. Kalau sudah tusuk ini orang luar nggak dengar. Salam Maria, penuh rahmat. Takut lupa doanya kayak apa? Tuhan Nah, ini sertamu kalau- dan di antara wanita kalau bicara Gila buat tubuhmu Yesus. Apakah doa biblis? Nggak ada suara. Nah, jadi Ayo silakan siapa yang bisa menjawab? Bisa lah. Ayo, Ya, nanti Bu Pri, silahkan Alkitabiah. Bu. Alkitabiah ya Bu, Biblis. Iya. Alkitabiah yang mengenai Bunda Allah itu pernah diucapkan oleh Elizabeth waktu mengunjungi Elizabeth. Pelan-pelan, dan pelan. Jangan ojok-ojok di tengah. Ojok-ojok Elizabeth, bingung orang. Oke, dari awal. Salam Maria. Maria, oh ya, Salam Maria diucapkan oleh malaikat. Ya, iya ya, penuh rahmat Tuhan sertamu gitu ya. Oke, ya, itu diucapkan oleh malaikat Gabriel. Terus Terus? selanjutnya, Ya, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu.
Itu Yang mengenai jangan takut itu juga diucapkan oleh Enggak, dari ini jangan pelan-pelan Bu, jangan acok-acokan. doa Salam Marianya aja Bu kata-katanya. Kata-katanya ikutin aja. Salam Maria, Salam Maria, serta penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu diucapkan oleh malaikat. Gabriel. Nah, Oke. ada ya di Lukas ini ya. Santa Maria. Terus Salam Maria. Terus terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Itu siapa yang mengatakan? Itu nggak ada itu. Tadi yang katanya Elizabeth itu yang Ya, Elizabeth, Bunda Allah. Elizabeth. Oh, menurut Bu Pri yang Santa Maria Bunda Allah itu adalah Elizabeth. Elizabeth. Ya, waktu dikunjungi kan, siapakah aku ini sehingga Ibu Allahku mengunjungi aku gitu. Iya. Salah. Yang terngiang-ngiang itu. Coba ya, coba kita Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Gabriel, benar. Terus Ya. pujilah engkau di antara wanita, itu adalah Elizabeth. Ya. Maria mengunjungi Elizabeth, Elizabeth. lagi di dalam kandungannya Melonjak kegirangan. lihat, terpujilah engkau di antara wanita sehingga janin pun ikut gitu kan, ya nggak? Coba Girangan. Coba lihat Injilnya, Injil berapa itu? Ayo. Maria menerima Injil berapa? Kita baca, kita buka. Lukas 1 ayat 41. 1 dan 42. Dan ketika Elizabeth mendengar Salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ada di situ ternyata. Gimana Iya, Bu? iya. Ngerti? Sudah, yang semua yang belum tahu, jadi itu adalah doa Elizabeth. Nah, yang ketiga, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Siapa? Apa itu? Apa ya? Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Coba Riri tolong bacain Yakobus nih. Yakobus berapa? 5 ya? Padahal aku kasih tahu berapa. Tambahan kita itu kali Bu. Iya, aku nggak tulis tadi. Tambahan. Ada yang buka Yakobus berapa? Yakobus. Ya, aku kasih tahu ya. Yakobus 5 ayat 16, coba baca. Yakobus Yang mengatakan, Nah, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Jadi mengatakan saling mendoakan. Dalam pengaku, doakanlah kami. Apa tadi? Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami, yang berdosa ini. Berarti adalah tadi apa aku bilang? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dengan saling mendoakan. Jadi itu semua buktinya bahwa itu adalah secara iblis. Dicatat ya. Berapa tadi? Ada 3 ya. Dari malaikat Gabriel, dari Elizabeth, dan satu lagi dari surat Yakobus 5 ayat 16. Oke, sudah ya. Sekarang pertanyaan kedua. Jauh apa menurut ibu-ibu yang hadir di sini terhadap hubungannya dengan Bunda Maria? Bisa ini mah jawabannya. Ini kan Ini sharing ya. Silakan. Apa Bu lagi? Apa?
Sejauh mana, Ulang. sejauh apa hubungan ibu-ibu di sini bersama dengan Bunda Maria? Itu hujan apa mobil sih yang lewat? Hujan. Jadi sejauh mana hubungan kita pribadi dengan Bunda Maria? Sedekat apa? Sejauh apa? Biasa aja, suam-suam kuku atau erat banget? Silahkan Ibu di-sharingkan. Maria, Sejauh doa, Bu. Sejauh doa. Itu mah lagu atau Bu Pri? Jadi tadi sebelum sambil sharing sambil pikir-pikir ya. Iya. Tadi bagus. Jadi ketika orang agama lain atau gereja lain mengatakan bahwa orang Katolik kenapa sih berdoa kepada Bunda Maria, kan gitu ya. Ngapa Salam Maria itu di doa wajib? Karena Salam Maria itu sebenarnya keseluruhan iman kita sebagai umat. Kan bayangkan misteri kehadiran Tuhan menjadi manusia itu terjadi dalam doa Bunda Maria tadi, doa Salam Maria. Nah, jadi ketika kita mengatakan Salam Maria penuh rahmat, itu kan berarti kita seperti malaikat membawa kabar tadi. Kabar itu terjadi, makanya Elizabeth itu bisa mengakui. Seandainya kalau Elizabeth itu nggak tahu, nggak ngerti dia, nggak mungkin dia bilang siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku, kan gitu. Terpujilah engkau di antara semua wanita. Di antara semua loh, bukan di antara beberapa wanita. Terpujilah engkau di antara semua wanita. Karena apa? Dia mengandung anak yang luar biasa ini. Karena itu memang gereja mau katakan bahwa Bunda Maria itu punya peran yang sangat besar. Nggak boleh dihilangin. Nggak boleh dihilangin. Mengapa? Karena hanya melalui Bunda Maria, Tuhan Yesus itu bisa jadi manusia. Karena itu kalau kita sebagai orang Katolik, jauh dari Bunda Maria kayaknya jadi hilang vitaminnya. Kayak boleh makan-makan apa-apa, tapi nggak ada vitamin. Itu namanya nasi doang, nasi garam. Nah, itu aja. Nanti direnungkan lagi. Oke, silakan. Oke, makasih Romo. Tuh, ada lagi masukan. Silakan. Bu siapa tadi Bu Pri sejauh doa? Nggak seru ah. Iya. Kurang ya. Ingin heart to heart apa yang dirasakan atau hanya sekedar apa namanya Salam Maria gini atau apa gitu. Saya ingin tahu supaya Bunda Maria tuh senang. Bunda Maria lagi dengerin ini loh. Dia pengen tanggapan atas hubungan kita terhadap dia. Bunda tuh ada di dalam KKS ini, di dalam Zoom ini. Dia ingin dengar. Coba dong Riz kasih tahu. Saya ingin tahu teman-teman. Boleh. Apa sih kalau Bunda Maria, ya aku boleh Bu Risa, selamat sore. Oke. Kalau menurut saya ini ya pribadi nggak tahu benar atau salah, Bunda Maria sendiri itu seorang wanita yang terpilih ya, langsung dipilih oleh Bapa. Dan semua apa yang dikatakan oleh Bunda Maria itu Yesus pasti mendengarkan. Jadi kalau hubungan saya pribadi dengan Bunda Maria, kalau ada apa-apa saya larinya ke Bunda Maria dulu. Karena memang dia satu wanita yang terpilih dari semua wanita. Dan putranya sendiri Tuhan Yesus sangat mendengarkan. Kalau kita berdoa nggak dikabulkan melalui Yesus, kita ambil hati Bunda Maria. Bunda Maria pasti berbelas kasihan kepada yang percaya dengan dia. Terus dia berkata dengan anaknya, tolonglah kabulkan si Ina ini. Seperti itu deh. Tapi kebanyakan memang kadang saya melalui Bunda Maria banyak sih ya doa yang kadang saya minta cepat atau lambat didengarkan. Begitu Bu Risa. Begitu Romo. Wah, terima kasih. Yang lain. Tadi Bu Win ya? Ya. Ya, monggo. Ya, saya tuh hampir mirip hampir sama dengan Bu Ina ya. Jadi Bu Maria itu seperti ibu kita. Jadi kalau minta apa-apa sama Yesus, mungkin yang minta Yesus kan banyak banget itu, mungkin miliaran yang berdoa untuk minta kepada Yesus ya.
Nah, ini kita lewat Bunda Maria, mungkin dengan lewat ibunya Yesus mau memperhatikan dan mau mengabulkan. Seperti kalau kita minta apa-apa ke atau teman kita minta apa-apa ke anak kita kan biasanya lihat ibunya, tolong dong itu boleh cari gawean, cari kerjaan, tolong gitu kan. Biasanya kalau hanya dengan ibunya yang minta kan terus ya oke lah gitu ya. Itu juga seperti itu kayaknya. Seperti Bunda Maria minta waktu kehabisan anggur ya di Kana itu kan, cuman minta gitu aja, tapi langsung dikabulkan. Jadi seperti itu. Walaupun selama ini jarang dikabulkan juga sih, cuman karena mungkin nggak sesuai dengan, jadi dikabulkan mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin permintaan saya itu nggak sesuai dengan kehendak Allah, makanya kok kayaknya nggak dikabulkan ya gitu. Tapi ya mungkin ada dikabulkan tapi dalam bentuk lain atau bagaimana, saya masih belum bisa mengerti gitu, belum bisa ngerti itu aja. Jadi selama ini saya lewat Bunda Maria seperti itu supaya lebih cepat gitu nyampenya gitu. Sekarang Makasih. Oke, bagus. Sekarang hubungan dengan Maria yang tidak berhubungan dengan permohonan. Kalau boleh saya sedikit Ibu. Boleh Bu Erni. Menurut saya Bunda Maria itu sangat menginspirasi saya dalam kehidupan sehari-hari. Teladannya sungguh-sungguh indah ya, yang itu yang susah kadang-kadang kalau kita harus betul-betul atas kesadaran sendiri. Jadi teladannya itu banyak sekali yang harus kita tiru ya. Mungkin kerendahan hati, bukan mungkin yang memang kerendahan hati, kemudian dapat menyimpan segala sesuatu di dalam hati sendiri, jadi tidak nyember gitu ya. Terus kemudian setia. Jadi itu hal-hal itu sederhana itu yang harus kita lakukan, tetapi itu susah sekali. Jadi bagi saya sangat menginspirasi dan saya harus banyak belajar dari teladan Bunda Maria sendiri. Ya, amin. Jadi Bunda dipakai sebagai ikon atau tuntunan untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk mencintai Yesus ya. Betul. Aku mau tanya sama yang bukan Katolik. David, sekarang kamu karena udah sering misa, sering ini secara pribadi yang di agama kamu nggak ada itu Bunda Maria. Ingin tahu apa yang kamu ada sikap apa atau pendapat kamu tentang Bunda Maria yang begitu dihormati oleh agama kami. Saya berdoa melalui Bunda Maria baru 12 hari inilah, 2 minggu kurang dah. Walaupun saya agak kaku gitu ya mengucapkannya, seperti saya mengucapkan Bunda Maria, doakanlah saya agar jiwa saya disucikan oleh darah Kristus dan beroleh kesembuhan atas sakit penyakit saya dan keselamatan. Jadi itu ada satu bertahunnya selama hidup saya baru saya mengucapkan itu ya 2 minggu ini gitu. Cuma saya rasain ada sesuatu kayak ada ketenangan gitu. Jadi apa saya mengucapkan doa itu berulang kali seperti ini atau bagaimana, itu yang saya ingin tahu gitu. Jadi menurut saya lain gitu, setelah saya berdoa sama Tuhan Yesus, sudah gitu saya berdoa melalui Bunda Maria untuk menyampaikan pada Tuhan Yesus, itu seolah-olah ada pegangan gitu. Saya megang untuk ke Tuhan gitu. Jadi seperti batu loncatan untuk ke Tuhan. Gitu sepertinya, Riz. Oke, thank you. Aku boleh nggak, Riz? Oke, Ina. Oh iya, Ina yang anggota Katolik. Kalau aku waktu ikut Seven Last Word, EJ ya, Seven Last Word itu kan diulang kembali. Itu kan ada 7, salah satu Tuhan Yesus bilang, Ibu, ini adalah anakmu. Terus dia bilang ke Yohanes, ini adalah ibumu.
Ya. Ditambah aku ketika kehilangan ibuku di tahun 2018, aku sebelumnya aku sudah mulai bertaut kepada Bunda. Bunda banyak curhat. Ditambah ketika Mama pergi di tahun 2018 itu, aku sudah menganggap kayak bundaku sendiri. Itu aja. Oh, menjadi ada pegangan baru yang selama ini dekat sama ibu, setelah ibu pergi begitu galau, kacau, tetapi ada ibu yang menjadikan aku ibu yang baru ya. Iya, betul. Itu. Oke, tadi pertanyaan David, siapa yang mau Romo atau siapa yang mau jawab? Jadi itu namanya ketika kita berbicara dengan Bunda Maria itu memang ada pengalaman manusiawi yang luar biasa, seperti kita ngomong dengan orang tua sendiri. Mengapa? Karena memang ada konteks perasaan Bunda Maria yang luar biasa hadir bersama dengan umat beriman. Jadi kitab suci itu menggambarkan Yesus itu mengadakan mujizat karena Bunda Maria itu tahu kondisi manusia, tahu kondisi keluarga, tahu kesulitan orang-orang. Nah, kalau kita baca Injil Yohanes, Yesus mengadakan mujizat pertama di Kana. Yesus mengadakan mujizat pertama di Kana dalam perjamuan perkawinan. Suasana pesta, habis anggur. Yang tahu habis anggur kan Bunda Maria, lalu paksa-paksa Tuhan Yesus. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa rupanya tanpa meminta Bunda Maria juga bisa hadir dalam konteks pengalaman hidup manusia. Dan puncak dari mengapa kita tahu Bunda Maria akhirnya menjadi ibu kita itu di atas salib. Kan Yesus menyerahkan ibunya kepada Yohanes, Yohanes kepada ibunya. Ini Yohanes itu adalah simbol umat beriman. Simbol kita semua. Sedangkan yang saya katakan tadi mujizat perkawinan di Kana itu berarti simbol kesulitan kita masing-masing, simbol kesulitan di dalam keluarga kita. Yang Tuhan pesta itu undang Bunda Maria. Karena undang Bunda Maria, makanya Bunda Maria bawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan bawa sendiri, bawa juga murid-muridnya. Jadi ramai yang ikut dia itu. Tapi karena undangan Bunda Maria hadir di tengah keluarga itu, maka mujizat itu bisa terjadi. Seandainya kalau tidak diundang, berarti Bunda Maria kan hadir dalam keluarga. Jadi ketika tadi mengatakan bahwa kayaknya kalau doa melalui Bunda Maria, hati lebih tenang, lebih adem, karena memang ada perasaan menyebut nama ibu itu kayaknya membuat kita lebih tenang dan ada kepastian. Itu pengalaman spiritual yang terinclude juga di dalam pengalaman-pengalaman manusia kita setiap hari. Karena itu memang Gereja Katolik mendudukan Bunda Maria dalam konteks yang tepat. Karena memang posisinya mengambil peran yang sangat luar biasa. Seandainya Bunda Maria itu kayak kita nolak, kan tidak semua ibu bisa terima ini. Tapi Bunda Maria terima walaupun dia tahu berat. Lihat itu, sudah menerima jadi ibu Tuhan, udah hamil besar, harus pergi ke Bethlehem. Katanya anaknya harus lahir di Bethlehem, karena harus lahir di kampung keturunan keluarga Yusuf. Bayangkan, rumit loh. Udah dari Mesir dari Bethlehem lari ke Mesir. Itulah namanya perjuangan Bunda Maria menjadi ibu. Bukan enak-enak. Kalau kita pikirnya enak ya. Padahal Bunda Maria berjuang sebagai ibu yang luar biasa. Ini jadi saya kira dengan Bapak nanti coba dalami lagi doa Salam Maria itu dengan mohon supaya Bunda Maria doakan. Hati kayaknya lebih tenang karena doa kata-kata Bunda dalam doa Salam Maria itu kata-kata yang sangat dalam, penuh makna. Artinya sangat luar biasa. Kalau dihayati dengan sungguh-sungguh, pasti akan mengubah
cara pandang mengubah hidup kita menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Saya kira itu. Terima kasih Romo Thomas penjelasannya. Semoga cukup mengedukasi. Kalau pergi-pergi kan selalu bawa rosario. Kalau walaupun kadang kita nggak sempat berdoa, udah dipegang gitu rasanya udah aman gitu. Ya udah tenang ya, tapi bukan jimat sih ya, tapi merasa Iya. iman ya, iman ya, bukan jimat loh. Sugesti, Bukan udah jimat, jadi iya. sugesti. Simat cici di rumah. Kita tuh menyembah Maria apa enggak sih? Enggak lah. Devosi. Oh iya, kira. Jadi apa? Istilahnya apa? Menghormati. Menghormati ya. Kalau ditanya, kamu menyembah Maria? Iya, kan dia ibu Yesus. Tetot rupanya menghormati ya. Kita menyembah hanya satu Allah. Boleh saya sharing? Silakan Bu Naryo. Ya, tadi saya sama Bu Erni tadi, kalau kita tuh dekat Bunda Maria, kita teladan semua apa yang ada Bunda Maria. Saya ingat waktu nonton itu juga saya takut kekurangan konsumsi, saya cuma berdoa semoga seperti perkawinan di Qatar. Memang diselamatkan dan bisa cukup. Udah gitu, kalau apa itu namanya, kalau umpamanya kita disakiti anak ngomong yang gitu, kita harus sudah di dalam hati kita sabar, seperti Bunda Maria menyimpan dalam hati ya, jadi nggak jadi rame. Kemudian kalau saya umpamanya lagi risau, lagi apa, terus saya nyetel lagu-lagu Bunda Maria itu, seolah-olah saya di situ Bunda Maria, saya ngomong kayak di lagu itu. Bunda Maria doakan kami gitu. Rasanya di situ saya benar-benar ditemani Bunda Maria, saya ngomong di situ ke Bunda Maria melalui lagu itu. Karena saya bisa tenang. Mungkin yang saya sampaikan. Iya, makasih Bu Naryo. Di tempatku kok putus-putus ya? Oh gitu ya? Enggak, Iya, ini mungkin aku jelas kok, Ri. terus ya. Kalau Riri sih jelas sih aku. Nah, kalau Bu Naryo benar tadi putus-putus dikit. Iya ya, Ya, putus-putus. tapi tersampaikan pesannya, sharingnya Bu Naryo. Terima kasih. Tapi kamu punya bagus kok. Bagus ya, oke. Nah, Bu Lani dong, ayo ceritain bagaimana hubungan Mbak Lani dengan Bunda Maria. Baik-baik aja. Nah, aku sejak Baik-baik saja. sejak mahasiswa aku sudah novena tiap hari, novena 3 salam Maria tiap hari. Tapi aku kalau rosario rasanya aku paling ikut bulan Mei sama Oktobernya di lingkungan ya. Karena gimana ya, belum inilah. Tapi kalau novena pasti tiap malam. Sampai sekarang. Novena ada wujud atau cuma novena aja Mbak Lani? Ya, Pasti ada wujud lah ya. tapi ya itu juga sih nggak ganti-ganti gitu. Nah, Kasih buat ibunya deh. iya. Nah, jadi dari dulu itu memang aku hampir tiap hari novena 3 salam Maria selain berdoa ya kalau malam berdoa lumayan dia sama Bapak gitu. Cuma itu aja yang aku. Lumayan lama ya dari mahasiswa ya, novena, Iya. sering novena. Nah, pertanyaannya sekarang jadi ingin tahu apa sih beda novena, misalnya novena kepada Bunda Maria sama rosario. Ya, Bedanya apa? yang bagus. Apa bedanya novena dan rosario? Iya, mungkin Mbak Lani jadi lebih seneng novena, nggak rosario. Nah, Oh. siapa tahu mungkin pemahaman itunya Berbeda. Buat Pak, kalau aku terlalu ya monoton ya gitu. Jadi kelamaan doa yang monoton. Oke. kemalaman aku tiduran udah belum sampai Iya, kelar. iya. Berarti Lani tidak ada di dalam rosario itu. Tidak, iya. Kalau Nah, ada di dalam rosario itu, pasti ibu-ibu pun pengalaman yang sama. Oh, udah selesai ya? atau iya sih, Mbak Ya, Lani, ya. pemahaman kalau- mengenai rosario apa sebenarnya, Mbak? Kalau rosario di lingkungan aku itu pencetus aku yang
Kan dulu aku ketua lingkungan, aku yang bikin itu di lingkunganku tuh aktif di Elias itu aku aku yang ngusulin itu 9 kali apa segala macam sampai sekarang pertama kali. Tapi kalau aku Rosario di lingkungan banyakkan orang, aku ikut pasti. Aku selalu. Jadi maknanya sendiri belum tahu. Buat tahu lah, ya. apa? Oke, kita tanya Kelly, coba jawab makna dari Rosario. Aku percaya Kelly itu Bunda Maria banget. Ya, cobain. Makna Rosario buat Kelly apa? Makna doa Rosario ya. Masih itu kan masih smooth. Dinyalakan mic-nya dulu, Bu Kelly. Selamat sore Romo Thomas. Selamat sore. Salam dari Tanto dan Ria. Iya, makasih Bu Rita, Bu Riri yang sudah mengajukan pertanyaan. Ya, makna Rosario bagi saya dan novena itu sangat besar bedanya. Novena itu harus kita lakukan 9 hari berturut-turut dan itu susah untuk terpenuhi. Saya novena beberapa kali hampir selalu kelupaan. Yang kemarin terakhir ikut novena Bunda Maria pelepas simpul masalah. 2 kali saya karena kesibukan, tapi puji Tuhan selalu diingatkan oleh Bunda Maria. Pas itu novenanya jam 7, setengah 7, tiba-tiba saya tersadar. Begitu pula yang kedua, saya diingatkan oleh suami saya Richard. Jadi novena itu sebenarnya kalau kita mendalami dengan sungguh-sungguh itu sangat-sangat besar, sangat besar manfaatnya. Bunda Maria seakan-akan makin menyayangi kita jika kita bisa melakukan 9 hari berturut-turut tanpa ada jedanya. Maksudnya sampai absen gitu. Jam yang sama ya, Kel? Mau pasang cantel. Dan Rosario itu bagi saya jika saya lagi galau, lagi rindu dengan Bunda Maria, atau Ibu Risa mengingatkan saya di KKS Group, terima kasih Bu Risa. Saya selalu berusaha memenuhi jika diingatkan Bu Risa. Dan itu pun juga dengan Rosario akan terobati rasa galau kita, rasa rindu kita ke Bunda Maria. Kadang-kadang saya pun juga mengajukan seperti dengan Elizabeth yang waktu bertemu Bunda Maria. Siapakah aku ini Bunda? Mengapa engkau begitu menyayangi saya? Saya hanya orang yang penuh dengan dosa. Apalagi yang saya akan ceritakan yang ke Turki ini, saya tidak punya rencana sama sekali. Tetapi waktu teman saya menceritakan aura di dalam Bunda Maria itu, rumahnya, seakan-akan ada kepengen sekali ke sana. Tapi saya kan tidak mungkin juga hanya sendiri gitu ikut tur. Tiba-tiba di grup Tarakanita saya buka untuk ke perjalanan ke Turki bersama-sama. Aduh Bunda, engkau sungguh mendengar doaku. Seperti waktu saya mau ke Lodres, saya pun juga terkejut bisa ke sana. Padahal itu hanya cita-citaku kalau saya punya dana lebih. Itu aja Bu Risa, hubungan saya dengan Bunda Maria. Ya, bagus. Bukannya saya benar-benar kesaksian hidup Maria, ya. Tetapi I really adore her. Bunda Maria sungguh mengasihani saya dan keluargaku. Itu aja Bu. Baik ya, susah, hidup. Ya, baik susah, waktu susah pun juga saya nggak punya uang. Anak saya yang perempuan itu sudah tidak mendapat beasiswa untuk kuliah. Tiba-tiba teman SMA saya menawarkan untuk saya bisa meminjam uangnya untuk Lia melanjutkan kuliahnya. Itu saya percaya Bunda Maria pasti meminta putranya untuk mengabulkan permohonan saya. Itu aja Bu Risa, Romo Thomas, kedekatan saya dengan Bunda. Semakin hari semakin tampak gitu.
Dan saya hampir tiap hari juga, kebetulan di rumah saya ada patung Bunda Maria. Bukannya saya menyembah, tapi saya seperti I adore her so much. Saya selalu hampir tiap hari mencium kakinya, menyatakan saya apakah saya ini orang yang berdosa. Bunda, mengapa engkau selalu memperhatikan saya? Itu aja, Bu Risa. Thank you, Romo Kelly. Jadi ibu-ibu, supaya Rosario tidak membosankan, kita harus masuk dalam peristiwa itu. Karena apa? Peristiwa itu adalah bukan peristiwa biasa, bukan Salam Maria terus, enggak. Kita setiap peristiwa, dari peristiwa gembira, sedih, ataupun semuanya peristiwa yang kita bahas, itu mengenangkan kita akan kejadiannya Tuhan Yesus. Supaya kita merasa dekat, selalu ingat. Coba bayangin nggak, kalau supaya kita makin lebih cinta sama eyang kita yang dulu dekat, pasti kan dulu eyangku tuh ya cerita mengenai eyang. Gimana? Langsung rindu kan sama eyang kan? Wah, aku kangen banget sama eyang. Atau sama mami, papiku. Dulu mamiku tuh ya mengenang kembali. Nah, itulah Rosario. Mengenang, tetapi di dalam pelakunya adalah saya. Kayak begitu. Misalnya, ini nanti minggu depan saya akan bahas setiap peristiwa ketiga dari 4 peristiwa itu dibahas. Kenapa harus peristiwa ketiga? Unik banget. Nanti untuk next saya akan bulan ini saya akan berusaha mengenai Rosario terutama ya. Jadi Rosario itu kalau yang ini adalah caranya masuk ke dalam situ. Tuhan, aku melalui Rosario ini bersama Bunda dan Santo Yosef ikut ya, bantu aku ya. Aku akan mendoakan, aku akan mengenang bagaimana peristiwa Maria menimbang ambat. Apa rasanya Bunda Maria? Kita bayangin kita ada di situ, kita lihat gimana. Gitu. Dari situ step by step, terus mengunjungi Elizabeth saudaranya, persis yang Kelly cerita. Siapakah aku nih Tuhan bahwa engkau mau aku, gitu loh. Kemudian dilahirkan. Terima kasih ya Allah, engkau telah mengutuskan bayi mungil yang akan menyelamatkan hidupku. Pasti akan terharu. Baru Salam Maria itu. Jadi itu contoh-contoh yang dan berikutnya menerima diserahkan ke dalam bait Allah. Kuserahkan keluargaku ke dalam bait Allah ya Tuhan. Bunda doakan aku supaya aku juga mengikuti caramu menyerahkan keluargaku ke dalam. Jadi ada ceritanya yang melibatkan adalah kita pemerannya di situ atau kita yang melihat Maria Gembira, kita lihat gitu terus sampai terus. Jadi setiap butir Maria, setiap doa Salam Maria yang dilakukan, aku percaya air mata itu akan mengalir. Bukan karena permohonan, karena membayangkan kejadian-kejadian yang itu kejadian itu nyata loh. Coba bayangkan kalau kita lagi diam membayangkan kejadian kita dengan ibu, bapak kita segala macam waktu rame, makan rebutan segala macam, pasti ibu menangis. Dibawa perasaan itu. Jadi itu tips bagaimana Rosario yang kita jalani, saya jalani sudah puluhan tahunnya udah nggak terini. Tetapi kenapa saya rindu? Karena Maria adalah sahabat sejati saya. Ya, sahabat Maria itu adalah sahabat saya, seorang sahabat yang mampu mendengarkan melodi hati saya dan yang akan menyanyikan untuk saya apabila saya udah melupakan itu semua, gitu loh. Terus udah gitu, sahabat adalah Maria itu mengetahui isi hatiku, artinya dia mengenal aku dan dia akan mengingatkan aku tentang siapa aku sebenarnya atau kalau aku perlahan-perlahan mulai menyangkal diri. Kamu siapa itu? Itu Maria menurut aku. Ada ibu dan tinggal bersama sahabat. Jadi sahabat adalah pribadi yang setia dan kritis terhadap kita. Dia bisa mengatakan ya dan dia bisa mengatakan tidak. Itu Maria. Kenapa saya cerita ini? Ini adalah pengalaman pribadi yang setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda, nggak mesti harus sama. Tetapi itulah Maria. Maria adalah gambaran sosok sahabat yang sejati, yang bisa ditemukan juga pada diri. Jadi sosok sahabat itu adanya di Bunda Maria.
sahabat dalam perjalanan hidup Kristiani saya. Kenapa dikatakan demikian? Karena bagi saya Maria yang selalu menjaga saya, ya kayak Kelly bilang seperti itu. Saya percaya Kelly bisa ngomong seperti itu karena itulah Maria. Jadi kenapa saya rosario setiap hari, nggak bosan, nggak apa. Kalau rosario bersama kelompok saya malah bosan, karena kan Salam Maria gitu, satu mempunyai ide beda kan. Tapi kalau heart to heart pribadi, setiap peristiwa saya masukkan di dalam peristiwa saya. Saya masukkan ke dalam suami, orang tua, adik-adik, gitu loh. Semuanya ada di situ. Itu kalau yang belum merasakan rosario itu begitu berarti, coba sekali-sekali menganggap setiap peristiwa itu ada maknanya, ada buahnya, ada heart-nya. Susah diceritakan kalau kita tidak masuk ke dalam kehidupan Bunda Maria dan Yesus pada waktu dari menerima kabar gembira, wafat, bangkit. Terus cahaya. Cahaya pun seperti itu. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tuhan, aku juga udah dibaptis loh. Terima kasih bahwa aku mempunyai kesempatan. Mam, Pap, thank you ya udah membaptis aku. Kayak gitulah itu namanya itu yang supaya kita tidak bosan, ibu-ibu. Itu ya. Itu aja, Ri. Maksudnya itulah hanya bagian pengalaman betapa Bunda itu jangan diajak ngomong Bunda gini-gini, enggak. Diajak duduk bareng, dan rosario itu Bunda di sebelah saya ya. Aku lagi mengumandangkan rosario, Bunda ikut ya, ikut sama saya ya. Santo Yusuf juga boleh kok ikut sama saya. Yang penting saya bisa menyenangkan hati putramu yang sudah mati untuk aku. Gitu. Rosario itu adalah doa pribadi sebetulnya. Oke, Ri. Terima kasih. Pasti semua di sini ya sebagian besar ya hubungannya begitu dekat ya dengan Bunda. Cuman kita memang perlu memaknai kedekatannya itu untuk apa sih gitu. Bukan karena disuruh dekat atau itu dia ibunya jadi kita harus berdoa. Bukan sekedar itu. Tadi yang Risa bilang bagaimana caranya kita harus masuk ke dalam doa itu memang betul. Kalau pengalaman Riri ya Risa, Romo, pengenalan Riri akan Yesus atau pengenalan iman Riri akan Yesus itu bertumbuh dengan bersama dengan Maria, dengan Bunda Maria. Karena dari kecil itu kan Riri lihat mami sama papi itu berdoa rosario ya Riz ya, selalu ya. Jadi sebelum memahami apa itu rosario udah ngeliat dulu gitu. Jadi ya udah ikutan mendoakan rosario. Pada saat itu belum paham. Tapi rupanya kesini justru doa rosario itu yang membuat saya mengenal siapa itu Allah. Gitu. Kenapa? Karena dulu kan peristiwanya masih baca ya. Belum apal gitu ya. Nah, itu rupanya kok itu suatu kisah ya gitu. Kisah dari gembira gitu sampai ya sekarang cahaya, dulu belum ada ya, belum ada cahaya sampai mulia gitu. Nah dari situ barulah rupanya ini memang suatu kisah di dalam rosario itu, disitulah kita masuk ke dalam kisah Yesus bersama dengan Maria. Dan kesininya akhirnya kita bisa membayangkan bahwa Maria itu ibunya Yesus loh. Ibunya Yesus itu seorang manusia loh. Manusia itu dekat banget sama kita. Apalagi pas Riri sudah menjadi ibu, barulah itu makna seorang ibu itu benar-benar lekat. Perlu teladan. Ya kita punya ibu kita. Ibu yang memang manusia juga. Tapi kan bukan ibu Yesus gitu. Jadi apa yang dialami Maria itu, wow, tidak dialami oleh ibu kita loh. Dia punya anak yang harus menderita. Dia punya anak yang
eh, yang banyak ya mungkin Maria sendiri nggak paham gitu. Jadi banyak sekali kehidupan Maria yang tidak mengenakan, tapi dia mampu mengalami dan melakukan kehendak putranya. Itu kan luar biasa. Dia manusia loh gitu. Nah dari situ akhirnya adalah kedekatan dengan Maria karena merasa senasib gitu. Apalagi kalau lagi menderita ya. Makanya ada novena akhirnya gitu. Nah mengenai tadi tuh Mbak Ina ya, inilah ibumu, inilah anakmu. Kalau kita dekat dengan Bunda Maria, Tuhan Yesus itu tersenyum, senang sekali. Tuhan Yesus itu senang kalau kita mendekati Maria untuk ketemu dengan Yesus. Dia senang banget. Kalau misalnya ada pacar anak kita lebih dekat sama kita gitu, itu kan pasti anak kita juga seneng kan. Itu banget ya, kok dia hormat banget ya sama mamaku ya gitu. Sama juga rupanya Yesus pun kalau kita dekati melalui bundanya, dia senang sekali. Karena itu sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Udah dititipin kan, ini ibumu. Artinya apa ya? Apapun yang kita rasakan di dunia ini, kita punya ibu gitu yang perlu kita datang dan teladani gitu. Jadi sangat-sangat besar ya pengalaman rohani dengan spiritual ya dengan Bunda Maria. Apalagi kalau kita ingat ada mantel Maria, di mana ceritanya tuh pernah siapa ya, Risa tahu nggak, Risa orang Kudus tuh dia masuk nih ke surga nih ceritanya nih. Pas ngeliat tuh, loh kok mana saudara-saudara saya, kok nggak ada teman-teman saya, keluarga saya mana, nggak ada. Apa dia masuk neraka gitu ya? Nggak taunya ada di mana, di bawah mantel Bunda Maria. Ada di situ kan, ada patungnya di Harisnya. Nah itu bagaimana siapa gitu? Itu iya saat hidup sampai kita nanti di sana pun Maria itu selalu melindungi kita. Makanya Maria kan banyak penampakan kan, karena dia tuh messenger, mau menyampaikan apa yang Yesus sampaikan. Jadi dia benar-benar perantara. Sehingga apa yang kita punya, yang kita inginkan, sampaikan juga ke Bunda. Gitu. Dia kan messenger. Dia pencucian juga kan? Dia iya. Dia pencucian. Ayo naik cepat. Iya, itu Bunda. Jadi jadi itu yang nentuin diri kita sendiri kan waktu itu ya. Pernah kita bacakan bahwa Bunda Maria yang support kita. Iya, dia banyak sekali membantu tanpa kita sadari. Kita sadari 10 dia bantu kita. Ternyata bermiliar-miliar kali dia membantu kita. Ya, dengan unlimited. Iya. Dengan KKS ini juga Bunda Maria itu banyak yang nggak tahu tentang aku. Coba Riz, terangin dong aku itu siapa. Itu kelihatannya. Iya. Dari KKS kemarin Selasa Rabu itu semuanya sampai oh gitu ya. Oh jadi selama ini kamu novena nggak tahu arti novenanya aja. Hanya Bunda Maria dan permohonan. Iya. Nah coba novena 3 Salam Maria. Siapa itu Metildis? Siapa itu? Coba jangan novenanya aja yang kita lakukan. Siapa Metildis? Ada banyak santo di dalam novena 3 Salam Maria kan? Kenapa ada santo di situ? Kita cari tahu. Novena Bunda segala bangsa itu juga apa artinya? Kejadiannya seperti apa? Novena simpul masalah. Kenapa disebut simpul masalah? Itu ada ceritanya. Novena perpetual help, Bunda penolong abadi. Kenapa? Jadi kalau novena, tolong kalau bisa kasih tahu dulu, cari tahu dulu apa sejarahnya ini novena. Enggak ujuk-ujuk aja ada. Itu, jadi usahakan kita mulai jeli. Karena kalau kita mengerti, sama seperti kita berdoa rosario, kita akan menjadi jiwa kita ada di sana, ada di doa itu. Begitu Romo? Iya. Silakan Romo. Iya. Jadi diterangkan dulu novena. Novena itu Novem itu 9. Iya. 9 hari berturut-turut. Novena itu banyak sekali dalam gereja Katolik. Novena itu cukup banyak
Tiga Salam Maria, Yudas Tadeus, Hati Kudus Yesus, Hati Kudus Bunda Maria, pokoknya macam-macam. Tapi kalau boleh nanti bisa pelajarin, itu setiap novena itu punya sejarah yang beda-beda. Ya. Ditemukan, diwahyukan oleh Tuhan kepada orang yang beda-beda. Ya. Dikhususkan kepada siapa, novena Tiga Salam Maria. Kalau novena Tiga Salam Maria itu paling banyak santo Ya, yang diminta untuk terlibat dalam proses itu. Ya. Nah, kalau memang saya dari dulu novena Tiga Salam Maria yang paling sering, karena dulu pas saya masuk seminari menengah tes, kan saya diajak teman. Saya itu nggak tahu apa itu seminari menengah. Teman saya ngajak untuk tes. Dia yang ngajak malah nggak lulus, saya lulus. Jadi memang waktu itu saya percaya, oh berarti novena Tiga Salam Maria ini hebat ini. Itulah novena. Hari tertentu, dia syaratnya juga kepercayaan kita, kalau boleh jamnya juga tertentu juga supaya ada usaha-usaha kita ke sana. Itulah novena. Sementara kalau Salam Maria, Rosario itu lebih bebas. Hanya Rosario itu menjadi unik karena sebenarnya setiap peristiwa gembira dengan isi-isinya, dengan 5 peristiwa di dalamnya, gembira, sedih, mulia, dan cahaya, itu masing-masing sebenarnya semua itu adalah bagian dari rangkaian sejarah keselamatan. Dari gembira, kabar gembira sampai Yesus lahir. Kemudian sedih, dari mikul salib sampai meninggal. Nah, lalu mulia, dari bangkit, naik, dinaikkan, Bunda Maria dinaikkan di mahkotai. Lalu cahaya, nah itu Sungai Yordan dan segala macam. Dengan itu sebenarnya semua, makanya kalau mau novena Rosario itu, kalau boleh baca juga Injilnya ya, bacaan. uraian sedikit bacaan-bacanya itu. Baru kita masuk di dalam. Kalau kita nggak baca memang bisa ngantuk. 50 soalnya. Tapi itu obat tidur juga itu. Banyak orang Rosario itu menjadi obat tidur. Saya kalau sekarang naik pesawat, saya permata duduk langsung Salam Maria, pasti tertidur. Enak, bagus juga rupanya. Tapi Salam Maria itu karena rutin didaraskan, membuat kita itu lalu jadi tenang juga dalam proses. Jadi masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi intinya di sini begini, Bunda Maria itu ibu yang sungguh luar biasa, dekat dengan orang, dekat dengan manusia. Dia tidak peduli kita itu siapa. Nah, karena itu dalam konteks ini, kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan melalui Bunda Maria, ya novena, Rosario, dengan segala macam itu membuat kita makin dekat dengan Bunda Maria, dengan pengalaman-pengalaman kita masing-masing. Itu aja. Oke, terima kasih Romo. Loh, Risanya kemana? Tadi buka pintu tuh. Gimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya menyambung nih. Oh ya, silakan David. Sedikit aja. Ya. Saya mau bertanya, Romo, apa Bunda Maria bersedia namanya saya sebut dalam doa? Karena saya bukan Katolik. Karena saya bertahun-tahun baru. Nggak apa-apa kan kutuju kata-kata salib. Pak, saya punya pengalaman. Waktu itu membuka wawasan saya juga, rupanya Bunda Maria itu orang yang luar biasa. Kalau Bapak nanti ziarah ke Mesir itu ke tempat tinggal Bunda Maria yang mengungsi ke Mesir itu, mereka tinggal di satu rumah, sekarang udah jadi gereja di situ. Rupanya berdoa di gereja itu orang dari mana, Pak? Itu Muslim kayak semua berdoa di situ. Kunjungi Bunda Maria, doa kepada Bunda Maria, walaupun sebutannya mereka pakai Maryam. Kalau Bapak nanti ke Yerusalem, ke makam Yesus,
Itu yang kunjungi di situ tuh bukan hanya orang Katolik. Semua agama masuk di situ. Berarti konteks iman di sini ini konteks mengatasi agama-agama formal semacam itu. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, kalau memang punya perasaan tertentu berdoa melalui Bunda Maria, ya silakan. Bunda Maria nggak marah, malah senang dia, kan gitu. Itu kata Yesus itu kan, saya datang untuk domba yang di dalam kandang dan di luar kandang, kan. Jadi semua diselamatkan oleh Tuhan berkat iman yang luar biasa dari kita juga. Saya kira itu. Terima kasih Romo. Maaf nih lagi ada masjid. Menjawab ya David, jadi jangan ragu-ragu ya. Bunda Maria, Bunda segala bangsa, Bunda segala agama, Bunda. Nanti ke Cirebon luar biasa ya. Kenapa? Ke Cirebon nanti luar biasa taman doa. Oh iya. Yang pertama kali tahun 12, terus diundur tanggal 20. Ya, nanti semoga Iya. luar biasa ya. Semoga semakin memaknai ya. Iya, udah Jangan. kepengen sih. Udah tulis surat apa yang mau nanti di sana aku bicara. Oh, sudah dipersiapkan ya. Iya. Ya. Oke. Tadi tuh Oh iya, tadi tuh menarik tadi siapa Romo Thomas bilang, iya memang Bunda Maria itu bunda yang luar biasa. Karena dia tuh sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Iya, betul. Ya. Dia dipersiapkan sebelumnya. Jadi memang karya keselamatan Allah itu yang luar biasa. Nggak sesuatu proyek yang ya Tuhan ya sudah lakukan aja, orang apapun yang dia mau bisa terjadi gitu ya. Enggak loh. Allah itu menyiapkan proyek keselamatannya itu benar-benar secara rapi, secara detail. Dari Bunda Maria belum ada, baru ada orang tuanya. Siapa orang tuanya Bunda Maria? Yoakim dan Ana. Iya, dari mereka dulu. Jadi Suaminya memang- Yoakim. Ini ada yang mau ikutan KKS nih yang ulang tahun. Sandra. Oh, Dari tadi dengerin, dia jawab-jawab sendiri. Gila, gue ntar dia bilang, oh si Rita sok tahu ya. Dia minta diundang. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa perbedaannya Bunda Maria dan Zakaria? Sama-sama menerima kabar gembira. Ada yang tahu nggak? Bunda Maria dan Zakaria. Bahkan Zakaria itu dimarahin Allah dan itu kan benar ya? Sampai Yohanes lahir baru dia bisa ngomong kan? Ya. Bisa. Iya. Zakaria tidak percaya bahwa dia mau punya anak. Kenapa Ibu? Tidak percaya. Percaya bahwa dia mau punya anak. Nggak percaya. Melak ya kayak ya pokoknya apa iya gitu. Zakaria itu siapa? Seorang apa? Seorang Pak. Imam. Agung ya, Imam. Imam ya, iya imam. Ya. Imam Agung. Ya. Kalau Bunda Maria tadinya Awalnya juga nggak percaya dong, ya kan? ya, Terima. Mungkin ini bisa terjadi, gitu kan? Menerima. kalau Bunda Maria begitu ini terus dia hanya mengatakan akhirnya hamba Tuhan bersebelah ini dia terima tugas itu dengan kerendahan. Betul. Jadi pada saat Bunda Maria juga agak bingung bagaimana ini mungkin bisa terjadi, itu pantas dia mengatakan itu. Bunda Maria pada saat itu masih berumur 15 tahun. Dia belum menguasai kitab suci, ya kan? Kalau Zakaria itu seorang imam yang harusnya sudah khatam mengenai kitab suci. Udah banyak terdahulu bangsa Abraham punya anak, dia tahu itu, ya kan? Abraham punya anak dari Sarah yang mandul, ya kan? Umur 100 tahun. Kenapa juga dia bisa nggak percaya? Itu yang bikin Tuhan marah. Kamu itu udah imam agung, sudah tahu kejadian perjanjian lama, masih juga percaya. Kurang percaya terhadap saya. Makanya aku bisukan engkau.
Begitu ceritanya ya ibu-ibu ya. Jadi itu ada ceritanya juga. Jadi semua yang kita baca, semua di dalam kitab suci itu ada keterlibatan kita di dalam kitab itu. Kitab itu adalah hidup. Kitab itu adalah bukan buku bacaan cerpen yang kita baca, bukan. Kita ada di dalam Injil itu. Baru kita bisa fokus berdoa. Ya Romo ya. Apalagi? Siapa lagi mau kita tanya, Ri? Siapa? Pertanyaannya apa? Apa aja yang tadi ada yang mau jawab kali yang belum ini ya? Belum apa? Aku mau ngomong dong gimana hubunganku dengan Bunda Maria kali mungkin. Oh iya, yang tadi sharing bagaimana hubungan kita, relasi kita dengan Bunda, sejauh mana? Boleh di-sharingkan. Kalau nggak ada kita tutup. Kemarin tuh ada yang nanya ya di kelompok lain mengenai litani ya. Oh ya. Nah, itu gimana tuh? Apa sih doa litani itu? Banyak banget kan ya? Iya, mungkin ada yang tahu di sini. Apa litani? Aku nggak tahu. Dana rohani yang banyak gitu. Iya kan? Ya, litani Santa Perawan Maria. Mana tuh Romo litani Maria kan banyak banget, Romo. Ya, Nah, itu bagaimana Romo? litani itu doa juga. Gelar ya? Gelar disebutin. Yang isinya panjang. Panjang. Doa yang berulang-ulang gitu ya. Ya, litani Bunda Maria, litani Orang Kudus, itu doa juga itu. Kan kita sebut Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Bejana Roh Kudus doa. Begitu kurang. Semua juga punya sejarahnya beda-beda. Jadi memang dalam gereja Katolik itu banyak sekali devosi semacam itu. Itu isinya kan gelar-gelar Maria kalau yang litani. Kalau litani Santa Perawan Maria, bagian pertama itu kan kemuliaan Tuhan dulu. Ya. Tuhan kasihilah kami, Allah Bapa di surga kasihilah kami, segala macam kan. Ya. Baru mulai gelar Maria. Gelar Maria itu banyak sekali tuh. Santa Maria, Santa Bunda Allah, Santa Perawan, Iya. Perawan termulia, Bunda Kristus, Bunda Gereja, Rahmat Ilahi. Ilahi Kencana apa? Ratu Kencana. Ratu Kencana. Kencana. Patut dicintai. Iya. Semua itu sematan untuk Bunda Maria. Ya, banyak nama dia. Itu dapat dari Karena mana Romo istilah-istilah itu? Ini ajaran gereja juga ini. Kayak Santa Maria itu kan Maria yang kudus kan, karena dia santa. Kemudian Bunda Allah, itu ajaran gereja itu. Mengandung Tuhan Yesus, makanya disebut Bunda Allah. Iya. Perawan termulia, karena dia itu kan mengandung karena perawan kan. Iya. Perawan tapi mengandung. Bunda Kristus, Iya. Kristus kan Yesus, gelarnya kan. Bunda Gereja, karena diberi kepada Yohanes itu simbol umat beriman, maka Bunda Gereja. Kemudian Bunda Rahmat Ilahi, karena dia yang dirahmati. Oh ya. Kemudian Bunda yang tersuci, karena dia yang paling suci di antara ibu-ibu, dia yang paling suci. Nggak ada ibu lain, kan gitu. Bunda yang tetap perawan, jadi walaupun melahirkan, dia tetap perawan. Itulah iman gereja. Kitab suci mengatakan itu. Iya, itu menarik ya. Padahal dia sudah melahirkan ya. Ya, melahirkan tapi dia tetap perawan. Sampai dia melahirkan pun tetap perawan ya Romo ya. Nah, itu menarik. Nggak ada yang nanya di sini sih. Lalu Bunda yang tak bercela. Karena itu kan ada ajarannya. Dia itu lahir tanpa celah. Karena itu dia melahirkan juga tanpa celah kan gitu. Iya. Karena dia dipilih oleh Tuhan dari dalam rahim mamanya. Kemudian Bunda yang patut dicintai. Kemudian Bunda yang patut dikagumi. Ya, dihormati. Bunda penasehat yang baik.
juga penolong abadi. Banyak banget. Kan semua ini kalau memang kita bilang panjang sekali, doakanlah kami, doakanlah kami. Tapi kalau dibaca dengan setiap dengan penuh perasaan, ya. ini luar biasa. Kita lebih mengenal Bunda Maria itu siapa ya, Romo ya. Waduh, kami petirnya kuat sekali. Ya, di sini juga. Ini udah enggak. Iya, bejana rohani, Ratu Kencana itu kata-katanya bagus-bagus. Bagus-bagus. Iya. Kalau lihat di sini ini kata-katanya bagus-bagus. Kencana kan kayak kereta gitu ya, maksudnya ya? Dia berada di ya kalau kita memaknai. Terus besok tanggal 7 kita merayakan pesta Rosario. Bunda Rosario. Itu ada sejarahnya. Nah, ada ceritanya loh. Ada ceritanya. Jadi waktu itu tentara Muslim udah mau menguasai Eropa, Paus wajibkan doa Rosario. Itulah kekuatan doa Rosario justru ada di sini. Wajibkan doa Rosario di tanggal 7 Oktober, lupa saya tahunnya, pokoknya 7 Oktober. Abad ke-15 pokoknya deh. Menang melawan Turki. Ini Raja Ottoman itu. Makanya kalah dia. Konstantinopel ya. Ottoman, Raja Ottoman. Seribuan ya, Turkinya orangnya seribuan pasukannya ya. Sedangkan kita udah KO, udah nggak bisa apa-apa. Makanya dibilang kekuatan doa Rosario itu menjadi luar biasa karena itu bulan Oktober disebut bulan Rosario. Sedangkan bulan Mei disebut bulan Maria. Karena bulan Mei itu kita bawa mawar, biasanya mawar lagi berbunga, makanya mereka berdoa kepada Bunda Maria melalui Bunda Maria di bulan Mei. Nah, gitulah kurang lebih. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau devosi apapun, kita harus tahu latar belakangnya. Kita pun devosi Santo Fransiskus dari Assisi, kita juga harus tahu ceritanya. Iya. Antonius Padua juga harus tahu ceritanya. Jadi kita akan lebih meresap, kita akan lebih mengenal. Begitu ya Romo ya? Nah, harus tahu sejarah baru bisa paham sesuatu. Iya. Oke, terima kasih Romo. Kita sudahkan aja sampai di sini. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada sharing lagi? Boleh satu pertanyaan lagi? Oh, silahkan Bu Erni. Masih ada waktu. Romo, saya pernah ikut doa bersama Jalan Salib bersama Bunda Maria. Itu bagaimana mau itunya itu samakah dengan Jalan Salib yang biasa kita lakukan itu? Itu pasti arah renungan ya, Bu. Itu bagaimana berproses Bunda Maria mengikuti jalan salib Tuhan Yesus. Oh, mengikuti anaknya. Ah ya, itu renungannya pusatnya tetap di Yesus, tapi kita melihat dari sisi Bunda Maria. Ya, aduh sedih banget itu ya Romo, perasaannya ya Bu Erni. Betul. Gini Bu, jadi Bunda Maria itu ngikuti anaknya sampai ke salib Bu, sampai Tuhan Yesus mati di salib. Mati di salib, diturunkan dia, turun di pangku lagi. Makanya ada patung Pieta Bunda Maria memangku Tuhan Yesus. Bayangkan dia pangku waktu masih kecil, sekarang dia pangku sesudah mati. Jadi kalau orang yang pandai merangkai permenungan ini pasti sangat mendalam, apalagi menyentuh. Jadi nanti ibu-ibu pasti banyak nangis nih. Kenapa? Ini pengalaman seorang ibu mengikuti perjalanan anaknya ini perjalanan yang sangat luar biasa. Aku belum pernah tahu loh, Ibu. Nanti ya di Cirebon kita lakukannya yang pakai Bunda Maria ya. Ya, saya punya tuh teksnya. Ibu ada bukunya ya, Bu. Bu Erni ada ya? Saya punya bukunya. Punya? Itu aku nggak mau tugas soalnya selalu nggak kuat ngomong. Waktu itu saya ikut Romo Widi. Jadi itu
pasti permenungannya itu bagaimana Bunda Maria mengikuti perjalanan itu. Kalau bagus Ibu banget. lihat itu kan di perhentian ke-5 ya, yang berjumpa dengan ibunya, perhentian ke-5 kayaknya ya. Nah itu Yesus berjumpa, jadi seolah-olah hanya jumpa di saat itu, padahal Yesus sudah ikut dari awal. Bunda Maria udah ikut dari awal. Bunda Maria sudah ikut dari awal. Hanya gereja menempatkan, jadi jalan salib ini Bu, itu diperkenalkan pertama kali oleh para Fransiskan. Oh, yang gitu. duluan. Ya. Jadi mereka membuat doa itu, doa sebenarnya sangat luar biasa bagus itu. Jadi menempatkan proses bagaimana perjalanan salib Tuhan. Jadi ketika melihat dari sisi Bunda Maria, pasti sangat mendalam bagaimana Bunda Maria melihat anaknya diadilin. Bunda Maria melihat anaknya jatuh. Bagaimana dia berjumpa sampai di atas salib. Pasti renungannya menjadi seorang ibu yang kuat. Ya. Hati ikut menangis tuh Romo pada saat kita melakukan itu. Iya. Tapi kalau jalan salib yang APP tuh kadang-kadang suka banyak pesan-pesan yang ulang-ulang gitu, suka nggak terlalu menyentuh lagi tuh Romo, gimana tuh Romo? Bu Riri, itu kalau APP itu kan sesuai dengan temanya, tema pesanan. Jadi kadang-kadang lagi hangat Indonesia apa? Jadi kadang-kadang kita nggak ngena. Iya. Nggak sampai menyentuh gitu. Ya. Kayak di sini doang, nggak sampai ke. Iya, jadi pokoknya harus melakukan itu, bela rasa, menolong gitu. Rosario juga nih bulan ini Rosario berdua nggak seru. Iya, Rosario juga gitu, banyak pesan gitu ya. Enggak, sekarang kan harus Rosario benua ya sekarang. Iya, yang 5 benua. Cina apa Eureka. Yang warna-warni ya. Harus itu kan Rosario yang sekarang Romo dari KAJ kan Rosario benua. Misionaris. Benua kan. Kemarin Bogor ya. Iya. Gitu. Oke Romo, so thank you so much. Kita ibu-ibu semoga Bunda Maria tersenyum melihat ibu-ibu mulai banyak berubah terhadap hubungan dengan dia. Amin. Iya, terima kasih Romo pencerahannya. Kita tutup dengan doa dan berkat dari Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucapkan syukur karena Engkau membuka kami, membuka karya keselamatan melalui kehadiran Bunda Maria. Berkat kesediaan Bunda Maria untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus yang lahir dari rahimnya dan menjadi tanda keselamatan bagi kami. Pengalaman iman bersama Bunda Maria menjadi pengalaman yang luar biasa. Seorang ibu yang baik, seorang ibu yang mau bersedia melaksanakan firman-Mu, mau mengandung, melahirkan, membesarkan, dan melihat perjalanan putramu yang sungguh luar biasa sampai di atas salib, bahkan bangkit dengan mulia dan menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Suatu pengalaman sebagai seorang ibu yang dapat menggugah kami semakin dekat dengan Engkau. Bimbinglah dan sertailah kami ya Tuhan, sebagai ibu-ibu, sebagai orang tua. Semoga kami memiliki kerendahan hati seperti Bunda Maria. Semoga kami menjadi ibu yang mau melaksanakan firman-Mu, menjadi seorang ibu yang penuh perhatian, penuh cinta bagi anak-anak, bagi semua orang, supaya kasih-Mu semakin disebarkan, kasih-Mu semakin dimuliakan, dan semoga kami semua mendapatkan berkat dan kelimpahan rahmat-Mu. Berkati dan lindungilah kami ya Tuhan, berkatilah dan lindungilah keluarga-keluarga kami di tengah situasi kesulitan kami masing-masing. Semoga berkat doa Bunda Maria kami mendapatkan keselamatan, semoga berkat cinta Bunda Maria, cinta Yesus juga hadir bersama kami. Tuhan berkatilah dan lindungilah kami, bantulah kami, dan semoga keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan, berkat doa Bunda Maria, mereka menemukan jalan terbaik, berkat kehadiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan kamu juga. Semoga Tuhan menurunkan berkat-Nya atas kita, atas keluarga kita, atas semua orang yang kita kasih, dan doa-doa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.